Seorang pendekar misterius berjuluk Drunkenblade tiba di desa perbatasan yang dikuasai tirani. Dia hanya berniat membalas budi lama, tapi desa itu telah berubah menjadi ladang pembantaian. Dikuasai bandit yang memperlakukan manusia seperti barang. Dia terpaksa kembali ke dunia yang ingin dia tinggalkan. Setiap tebasan pedang adalah perlawanan. The Killer of Swordmen menyajikan aksi brutal, duel cepat, dan satu pendekar yang mengubah nasib. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Akhir dinasti Ming. Di sebuah kuil tua yang ditinggalkan, pintu tiba-tiba terbuka. Orang-orang di dalam segera mengambil posisi. Tak ada siapa-siapa. Seorang pak tua berkata, "Jangan panik, itu hanya angin." Mereka semua marah. Sudah menunggu 2 hari, orang yang ditunggu tak datang. Pak tua ini berkata, "Jangan cemas, bayaran mereka tak dikurangi sepeser pun." Terungkap semua pendekar di sini adalah orang bayaran. Pak tua yang bernama Do ini diejek. Mereka semua dipanggil untuk menghadapi pria tak bernama di dunia persilatan. Apa latar belakangnya? Semua orang waspada karena ada suara. Seseorang mengintip. Satu jatuh. Orang yang mereka tunggu sudah datang, duduk di meja dengan santai meminum araknya. Mereka siap dengan senjata masing-masing. Salah satunya kembali jatuh. Pemuda ini bernama Si Tauke. Dia hanya ingin mencari Do Jingcheng. Yang tak punya kepentingan silahkan keluar. Pak tua Do menyodorkan emas. Habisi dia. Dan pertarungan dimulai. Pedang Tauke ganas, presisi dan mematikan. Si botak segera bersembunyi. Pak tua Do berkata, semua pendekar sewaan jatuh. Keduanya terikat dendam lama. Ayah Tauke dan Do Jingcheng adalah saudara seperguruan. Tapi Jingcheng menghabisi ayah Tauke. Dan Pak tua Do Jingcheng dihabisi malam itu. Inilah The Killer Swordmen. Area luar perbatasan tembok besar. Seorang pria dengan untanya berjalan lambat. Ada badai pasir di depan. Desa di pinggir tebing ini bernama Fuanzhen. Banyak dihuni oleh pandai besi. Tapi desa itu dalam kekacauan. Warganya dalam ketakutan. Mereka sedang dalam intimidasi kelompok bandit Qin Lanfang. Bahkan kepala desa mereka diletakkan di tengah desa yang sudah meninggal. Tak boleh ada yang memindahkannya. Warga desa ketakutan, mereka tak bisa mencari nafkah atau melawan. Bahkan para warga ingin mencari pendekar bayaran untuk menyingkirkan para bandit ini. Hanya itu cara mereka untuk selamat. Ini adalah satu-satunya restoran dan penginapan di desa Fuanzhen. 3 pendekar berhasil disewa oleh tetua desa Huang. 3 pendekar Guanzong. Tetua Huang memuji mereka. Ketiga orang ini semakin menyombong. Tiba-tiba pintu terbuka. Seseorang bercaping ditutup kain masuk. Suasana langsung berubah. Orang itu meletakkan pedangnya di meja. Si botak marah. Kenapa mereka menyewa orang lain? Apa tak percaya dengan 3 Guanzong? Tetua Huang membantah. Mereka tak pernah menyewa orang lain.
Si botak menyeret goloknya, bertanya siapa dia. 无名之鬼，报上名号。 Orang ini menjawab, dia hanyalah seorang pemabuk bernama Si Tauke. 他这 Si botak langsung ketakutan. 你们就是关。 最糟糕。 Pembantaian di kuil Hefeng menghebohkan dunia persilatan. Dao Jicheng si angin hitam dikalahkan oleh Si Tauke, si pemabuk berpedang. 3 orang ini langsung ketakutan. 早就被青岛卖了，出去吓死我命！我们 Tauke berkata ada hadiah untuk kepala 3 Guanzong. Si botak langsung mengaku, mereka palsu. Mereka hanya menggunakan nama Guanzong untuk mencari makan. Mohon ampuni mereka. 我们上人， Warga desa marah, mereka telah ditipu. 人家好可，出去吓死。 Mereka diminta pergi, tinggalkan uang mereka. Ketiganya langsung kabur. Warga desa yang ingin mengejar dicegah. Ternyata di balik caping itu seorang gadis cantik bernama Bao Ye. 最糟糕是什么？ Warga desa tahu dulu dia adalah pendekar dunia persilatan. Tapi entah kenapa mau menetap di desa mereka. Warga desa pun pergi. Tak lama segerombolan tentara pemerintah datang ke sana. Pemimpinnya bernama Tianhu. Dia memang sudah lama tergila-gila dengan Bao Ye. Bertanya kenapa ada orang minum di sini. 那狗是 Pelayan berkilah, dia adalah pelanggan setia. 说我大人，那是我们住店的客。 Tianhu pun langsung mendatangi Bao Ye. Dia semakin suka dengan gadis ini, angkuh dan cantik. Tianhu langsung merayunya. Dia bisa ikut dengannya lalu hidup senang. 就是不会我这样，我 Dua prajurit ingin mengusir pria ini. Tiba-tiba ada benda jatuh. Mereka langsung waspada. 是不是你看？ Tianhu menghentikan anak buahnya, kembali merayu Bao Ye. 考虑的怎么样？咱俩的事儿吧。 Tiba-tiba kentongan berbunyi. Kelompok bandit Qin Lan Fang datang. Tianhu kesal. 这群王八蛋！ Anak buahnya meminta dia segera pergi. Bao Ye mengejeknya. Dia dan anggotanya ingin kabur. Tianhu beralasan, Qin Lan Fang bekerja sama sebagai penyuplai barang untuk Provinsi Dongchang. Mereka harus mundur saat ini. Dia pamit dan berjanji akan menjemput Bao Ye. Dua bandit berkuda berteriak. Semua penduduk desa berkumpul. Tak boleh ada yang kabur. Penduduk desa berlutut di tengah desa. Inilah dia kelompok bandit Qin Lan Fang. 3 orang yang kabur tadi juga tertangkap. Seorang bandit melapor. Termasuk 3 orang ini berjumlah 100 orang. 100把刀。 Bandit Qin Lan Fang terdiri dari 7 orang bersaudara dan seorang pemimpin. Orang ini adalah saudara kelima bernama Dao Tu. Dia berteriak, jika ada yang tak berkumpul di sini segera eksekusi. 不要钱。 Dao Tu berkata mereka datang bukan karena uang atau wanita. Mereka hanya butuh 100 pedang. 3 hari lagi mereka akan mengambilnya. Jika 1 pedang saja kurang, 1 nyawa melayang. Mereka pun pergi dari sana. Dari atap penginapan, seorang pria memandang ke bawah. Ternyata pria bercaping tadi adalah Si Tauke. Bao Ye bicara dengannya. Dia sudah bisa menebak identitasnya, menjelaskan keadaan desa Fuanzhen. Para bandit ini terlalu kejam, melawan warga yang tak sebanding. Penduduk desa hidup dalam ketakutan. 明早已下坡。 Dan 3 pendekar Guanzong palsu jadi sasaran amuk warga. Tauke bertanya, kenapa dia menetap di sini? Tapi Bao Ye balik bertanya, apa tujuannya datang ke desa ini? Tauke tak mau menjawabnya. 不只是为了喝酒。 Seorang gadis bernama Lan Lan pulang ke rumahnya. Ibunya sangat khawatir dan menyuruhnya masuk. Tauke pun duduk di ujung desa, melihat matahari tenggelam. Tetua Huang mendatangi Bao Ye di restorannya. Dia dulu orang dunia persilatan. Pasti banyak kenalan. Dia menyerahkan uang. 只有醉刀客。 Tolong carikan mereka pendekar untuk melawan kelompok Qin Lan Fang. Bao Ye menjawab, kelompok bandit itu memiliki 7 bersaudara yang ganas dan kejam. Pemimpinnya bernama King Ma yang sangat misterius. Mereka sudah membuat nama di dunia persilatan. Tak banyak orang yang mau melawan mereka. Mungkin hanya si pemabuk berpedang yang bisa menandingi mereka. 是你们要走。 Tentu saja dia tak bisa dibujuk dengan uang. Para warga berdebat, apa yang harus mereka lakukan. Bao Ye memberi saran, kenapa mereka tak tinggalkan saja desa ini? Banyak yang menolak, mereka sudah besar di sini. 你们很有可能。 Bao Ye mengatakan kelompok Qin Lan Fang sudah bekerja sama dengan Provinsi Dongchang. Tentara pemerintah tak bisa diharapkan. Bao Ye curiga, kenapa kelompok bandit membuat mereka membuat pedang? Jika rakyat biasa mengangkatnya, itu sama dengan pemberontakan. Kemungkinan mereka hanya dijadikan kambing hitam. 荒野，刀匪偷百姓拿起刀就是反。
3 hari kemudian, penduduk desa Fuanzhen berhasil menyiapkan pedang-pedang yang diminta. 100 pedang tertancap di tengah desa. Warga berlutut ketakutan. Salah satu bandit menyerahkan ke pimpinannya. Ternyata mereka ingin mengujinya. Seorang warga dihabisi. Tetua Huang protes. Pedangnya sudah sesuai pesanan. Tapi para bandit ini malah mentertawakan mereka. Dan sesuai dugaan Bao Ye, penduduk hanya akan dijadikan kambing hitam pemberontakan. Mereka dituduh membelot dari provinsi Dongchang. Diam-diam membuat senjata. Qin Lang Fang ditugaskan untuk menumpas pemberontak. Dao Tu memberi perintah, dan pembantaian itu terjadi. Penduduk desa menangis ketakutan. Pedang berkelebat tangis memecah udara. Jeritan kesakitan menggema. Dao Tu sangat senang. Sekali dayung 3 pulau terlampaui. Penduduk desa yang laki-laki malah ketakutan dan bersembunyi. Tiba-tiba terjadi kejutan. Tauke menyerang para bandit. Dia melemparkan pedang pada para warga laki-laki. Tapi mereka masih ketakutan. Malah anjing warga berani menyerang bandit. Wanita tua ini memaki mereka. Angkat senjata. Tauke kembali bergerak. Akhirnya melihat para bandit ada yang tewas, keberanian warga mulai bangkit, mengambil pedang dan ikut bertarung. Pertempuran kacau dimulai. Pedang Tauke tanpa belas kasihan. Warga senang mereka bisa menghabisi bandit. Dao Tu terdesak dan terkepung, jatuh dari kudanya, menghajar warga yang mengepungnya. Akhirnya dia berhadapan dengan Tauke. Barulah dia melihat jelas wajahnya. Dia adalah si pemabuk berpedang. Ternyata Dao Tu ada di kuil Jinceng malam itu. Dia selamat karena bersembunyi. Dia tentu ketakutan menyebut namanya. Warga desa kaget. Mereka senang dan berteriak. Ada pendekar di sini. Dan Dao Tu dihabisi warga desa. Bao Ye tak menyangka Tauke akhirnya ikut campur. Salah satu bandit berhasil lolos. Dan tak sedikit korban yang jatuh dari warga desa. Tauke berjalan perlahan. Warga desa berkumpul berlutut berterima kasih. Bao Ye pun datang. Dia sudah terlibat di masalah desa Fuanzhen. Tauke menatap wajah penduduk desa yang putus asa ini. Jenazah kepala desa akhirnya bisa dimakamkan. Di atas tebing naga inilah markas kelompok Qin Lang Fang terletak. Mereka berpesta hari itu, merayakan keberhasilan sudah bekerja sama dengan gubernur provinsi Dongchang. Wilayah Qin Lang Fang akan semakin luas. Si bandit yang lolos dari desa Fuanzhen sampai di sana melaporkan warga desa Fuanzhen memberontak. Saudara kelima telah dihabisi. Itu membuat mereka kaget dan marah. Ada seorang pendekar pedang yang ikut campur, dia sangat cepat. Saudara ketujuh yang bernama Ting berkata, dan bandit itu tewas.
Inilah pimpinan misterius kelompok Qin Lan Fang yang bernama King Ma. Dia memerintahkan untuk menghabisi seluruh warga desa. Bawa kepala orang itu. 铲平符汉城。 Semua warga desa yang menjadi korban dimakamkan, diberi arak penghormatan. Keberanian warga desa sudah kembali. Mereka bertekad melawan dan mempertahankan desa mereka. Pemakaman sore itu disaksikan oleh Tauke dan Baoye. Pagi baru pun datang. Rombongan bandit Qin Lan Fang dalam perjalanan menuju desa Fuanzhen. Warga desa sedang bekerja keras mempersiapkan dan membuat pedang baru untuk melawan. 已正式向青囊帮宣战。我们要做好出。 Warga desa pun memohon kembali pada Tauke untuk membantu mereka. Dan para wanita tua memberikan makanan untuknya. 喝完这， Semua jebakan dibuat di tengah desa. 江湖传言的王爷府，又一夜之间血洗戒备森。 Kehebatan si Tauke diceritakan pada anak-anak untuk memberi mereka harapan. Mereka bisa menang di pertempuran ini. 赵庆成 Lan Lan melihat Tauke, dan anehnya Baoye juga tak mau meninggalkan desa itu. Tauke memutuskan membantu. Dia bersama warga memanfaatkan keuntungan geografis desa Fuanzhen yang terletak di ujung tebing. Mereka telah merancang jebakan mekanis. Tauke memberi mereka instruksi. 跟队员上出手，有尊严的活着，一口气。 Akhirnya gerombolan bandit Qin Lan Fang sampai di gerbang desa. Ada prasasti kayu yang bertuliskan, siapapun yang masuk kehilangan nyawa. Pemimpinnya saudara kedua Sen, saudara keempat Tao, saudara kelima Bong, saudara keenam Mao, dan saudara ketujuh Ting. Mereka mentertawakannya. 要不然给弟弟那打。 Tao memanah merobohkan prasasti itu dan memberi perintah. Jebakan bekerja. Beberapa bandit roboh oleh panah. Mereka kembali menerobos. Kali ini bola api yang datang membuat Sen semakin marah, memerintahkan pasukannya menyerbu. Jebakan demi jebakan datang, suasana kacau. Pedang dari dinding, para bandit berusaha menerobos pagar batu. Mereka berhasil masuk setelah kehilangan separuh anggota. Dan jaring datang, warga menyerang. Kelima orang ini masuk dan tak menyangka warga bisa mempersiapkan formasi jebakan ini. Sepertinya pendekar pedang itu yang mengajarkan mereka. 不简单呐、昨天还是 Salah satu warga desa keluar. 我吗？ Para bandit menyerbu. Orang ini mentertawakan para bandit. Kembali jatuh korban. Para bandit memanah, tapi dihalangi seekor anjing, membuat orang-orang ini semakin marah. Wah, 狗都成精了！ Mereka masuk lebih dalam, tapi warga seperti menghilang. Kali ini jebakan kain. Ting menyerbu dengan pedangnya, tapi di balik kain orang-orang kembali menjadi korban.
Mereka melihat Dao Tu dan mayat pengawalnya sudah dipajang di gerbang kayu, membuat para bandit ini marah. Lagi-lagi korban jatuh. Tetua Huang datang. Dia berteriak, nyawa warga desa juga berharga, bukan hanya mereka. Hari ini mereka akan membalas. Darah dibayar darah dan nyawa dibayar nyawa. Semua penduduk desa mengepung para bandit ini. Lalu mulai menyerang. Saat bandit ini membalas, warga memakai taktik gerilya, lari bersembunyi dan balik menyerang. Hanya tinggal para pimpinan. Oke, sudah menunggu. Ting yang ahli pedang pun maju dengan percaya diri.我的刀，爷说你的刀很快。七弟好样的！你输了。的确很快。Ting kehilangan nyawa. Tinggal 4 bersaudara. Tauke Mau maju dibantu oleh Bong. Tauke sempat terdesak karena tak memakai pedang. Keduanya bekerja sama dengan baik. Dan tiba-tiba Lan Lan datang melemparkan pedang. Kedua orang ini kehilangan nyawa di bawah pedang Tauke. 躲起来！ Para bandit ini dengan sisa-sisa pasukannya kabur. Tauke mencoba mengejar. Itu perjalanan panjang melewati gurun luas. 危难之际，你还有心思？空手回去，咱们下了打。那小子追过。 Tauke berhasil menyusul. Pertarungan di atas kuda dimulai. Semua pasukan bandit jatuh. Tauke menghadapi Sen dan Tao. Tao kehilangan nyawa dan hanya tinggal Sen.
Sen terpaksa melempar Lan. Tauke menyambutnya. Untunglah gadis ini selamat. Walaupun Sen telah lolos, senja itu mereka kembali ke desa Fanzen. Warga desa menanti cemas. Mereka semua sangat senang. Tauke kembali membawa Lan. Semua warga bersorak berteriak mengeluhkan namanya. Tapi Lan merasa ada sesuatu yang familiar tentang Tauke. Malam itu Tauke mencari sesuatu di tengah desa. Dia tak menemukannya. Tiba-tiba Lan menyapanya, menyodorkan sebuah boneka kain lusuh. Ternyata inilah sebab kenapa pendekar pedang terkenal seperti Tauke datang ke desa Fanzen. Dulu ketika dia kecil, dia sudah kenal dengan Lan dan ibunya. Dia diselamatkan oleh keluarga ini ketika kedinginan. Tauke menyapanya. Lan menangis. Kenapa dulu dia menghilang? Tauke berkata, dia hanya ingin memastikan mereka selamat dan tak terlibat dengannya. Dia punya banyak musuh. Lan memukul dan memeluknya. Baoye menyaksikan diam-diam. Lan pun membawa Tauke pada ibunya. Tauke segera berlutut dan berterima kasih pada bibi ini. Setelahnya dia kembali ke penginapan. Baoye mengajaknya minum. Gadis misterius ini meminta Tauke duduk. Dia punya ide untuk menyerbu markas Qin Lan Fang. Selagi mereka masih lemah, dia punya jalan masuk lewat belakang. Tauke mengatakan itu bisa jadi perangkap karena banyak celah di sana. Baoye tiba-tiba berkata, dendam dan kebaikan tak bisa bersatu. Dan tiba-tiba gadis ini menyerangnya. Pelayannya juga ikut menyerang. Tauke berkata kenapa dia melakukan ini. Baoye menyebut nama Do Jincheng. Jebakan untuk Tauke sudah disiapkan. Dinding jebol, orang berbadan besar masuk dan menyerang, membuat Tauke pingsan. Tak lama pimpinan Qin Lan Fang King Ma datang ke sana. Orang ini berkata tak menyangka bisa mengambil keuntungan di sini. Dia menyapa Baoye, sudah menduga identitasnya, putri sulung keluarga Wan. Dulu merekalah yang menyerang seluruh keluarga Wan Yuwei dari Dongchang. Tak disangka putrinya lolos. Demi balas dendam, ternyata dia bersembunyi di sini. Baoye menyerang. Orang bernama Mong ini sangat kuat dan menghajar Baoye. Dia jatuh menimpa Tauke. King Ma akan mengirim mereka berdua ke neraka. Tiba-tiba Mong diserang oleh anjing coklat. Lengah sedikit, Baoye dan Tauke sudah lolos lewat jalan rahasia. Di tengah gurun, keduanya melarikan diri dari desa Fanzen. Kuda mereka kelelahan, keduanya jatuh. Esok paginya di desa Fanzen. Sekarang si mabuk berpedang tak ada lagi. Desa Fanzen jatuh dalam kekacauan. Sen melapor dia sudah menangkap semua penduduk dan tak ada yang lolos. King Ma ingin menggunakan penduduk desa untuk memancing Tauke. Orang itu pasti kembali. Warga desa meminta ampun. Mereka hanya dihasut oleh pendekar itu. Mereka tak bersalah. Lan tak tahan. Tauke sudah melindungi mereka, tapi mereka berbalik menuduhnya. Apa mereka masih punya nurani? Lan mengatakan mereka semua pengecut. Dia sangat marah. Para bandit segera menyeretnya. Sen melihatnya. Ternyata gadis ini cantik juga, meminta dibawa ke dalam. Lan berteriak memanggil ibunya. Ibunya dihabisi.
Sen sangat gila dan menyiksa gadis ini. Ketiga pendengar guancong palsu tak tahan lagi. Mereka memberontak dan melawan para bandit ini. Salah satu warga juga tak tahan, tapi dia dihabisi. Sen keluar dari ruangan, ada apa ribut-ribut, dan menghabisi ketiganya. 吵死了！ Di sebuah gua di tengah gurun, kedua orang ini berhasil selamat dan bertahan. Tauke sudah pulih. Gadis ini bercerita, saat dulu keluarganya dihabisi King Ma, dia tak sengaja diselamatkan oleh Pak Do Jincheng. Diajari sedikit ilmu pedang, Bao Ye adalah murid tak resminya. Tapi Pak Do dihabisi oleh Tauke. Dia juga baru tahu itu adalah dendam lama. Walaupun Dao Jincheng musuh besarnya, baginya dia adalah penyelamat. Karena tak bisa mencari Tauke, dia berniat membalas dendam kepada King Ma. Menyusun rencana menetap di desa Fuanzhen yang dekat dengan markas Qin Lanfang. Dan akhirnya dia tahu identitas Tauke, ingin memanfaatkannya melawan King Ma. Dan berniat ketika mereka saling bertarung dan terluka, dia akan menghabisi mereka. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tauke bertanya, kenapa dia menyelamatkannya? Bao Ye menjawab, dia malam itu melihat hubungannya dengan keluarga Lan Lan. Ternyata Tauke mengalami nasib yang sama dengannya. Tauke bercerita dulu dia anak yang terbuang. Tak sengaja pernah datang ke desa ini, ditolong keluarga Bibilan. Setelah itu dia bertemu dengan gurunya Han Jicha, si pedang dingin, lalu membesarkannya. Tapi dia dikhianati oleh saudara seperguruannya Jincheng. Sekarang dendam terbalas, tapi dia berhutang pada Bibilan. Hanya ingin memastikan keadaannya. Balas dendam adalah jalan tak berujung. Mereka mengalami nasib yang sama. Dalam dunia persilatan tak boleh ada hutang dan budi. Pagi itu Bao Ye bangun dari mimpi buruknya, tapi Tauke sudah pergi. Tauke tak ingin lagi melibatkan gadis ini. Bao Ye mencoba mengejarnya, tapi tak berhasil. Untunglah tak jauh dari sana ada kedai arak. Bao Ye berhenti, mengambil minum dan membayar kuda orang ini. Dia segera mengejar Tauke. Sementara itu kelompok Qin Lanfang berpesta menunggu Tauke datang. Salju mulai turun. Si Tauke akhirnya sampai di desa Fuanzhen. Dengan pedang di tangan, dia berjalan ke arah lapangan desa. Warga desa Fuanzhen sangat gembira, padahal tadi mereka mencacinya. Mereka minta dibebaskan. King Ma bangkit. Rupanya dia dulu adalah anak pejabat istana. Ayahnya dikhianati, dia terbuang, dan menjadi bandit. Dia memilih jalan yang berbeda untuk mengumpulkan uang. Suatu hari dia akan kembali membalas dendam, menggantikan dinasti yang bodoh ini. Dia minta arak dari anak buahnya, berencana untuk menarik Tauke ke pihaknya. Jawabannya, satu bandit gugur. King Ma mengatakan, mereka tak punya dendam. Kenapa dia menolak? Orang ini mundur, meminta warga menghabisi Tauke. Jika tidak, mereka akan dicabut nyawanya satu persatu. Tetua Huang meminta maaf. Mereka tak ingin mati. Mereka terpaksa melakukannya. King Ma mengejeknya. Ini adalah sifat asli manusia. Tetua Huang berlutut dan memohon di depan Tauke. Tapi dia dihabisi. Tauke bergerak, dia tak peduli. Warga jatuh ke tanah. Tapi ternyata pedang itu hanya menggores. Tak ada warga yang mati.
人性荡然。 Itu adalah keahlian tingkat tinggi. Para warga berterima kasih. Tauke meminta mereka semua kabur. Sen membawa Lan Lan keluar. Gadis ini menangis melihat ibunya sudah meninggal. Tauke sangat sedih sekali. Kingma mengejek Tauke. Sepertinya gadis itu punya hubungan dengannya, tapi dia sudah tak berharga lagi sebagai wanita. Amarah Tauke memuncak, dan inilah kenapa pedangnya disebut sangat kejam. Semua anak buah bandit jatuh. Tauke melemparkan golok, menghentikan Kingma bicara. Semua bandit yang tersisa mengepungnya. Pedang sudah di leher Lan Lan. Tauke terpaksa menjatuhkan pedangnya. Kingma berkata, siapa yang menghabisinya dapat 100 style emas. Bandit-bandit ini menyerbu. Tapi kemampuan tangan kosong Tauke juga gila. Bunyi patah di mana-mana. Sekarang Mong yang maju, tapi cuma sebentar. Mong jatuh, dia ketakutan. Dan meminta tolong ke bosnya, tapi dia dihabisi. Sementara Sen yang tersisa dipaksa melawan Tauke, tapi orang ini ketakutan. Nasibnya juga sama. Sekarang hanya tinggal Kingma. Sungguh kasihan nasib Lan Lan. Jiwanya terguncang dan akal sehatnya hilang. Dia mengayunkan pedangnya. Tauke menangkapnya, mengembalikan boneka kain. Lan Lan menganggap itu ibunya. Dia berteriak memanggil kakak Tauke. Sementara itu pejabat Tianhu datang dengan tenda. Dia ingin menjemput Baoye. Dia sangat bersemangat. Bersamaan dengan itu, Baoye sampai dan akan masuk ke desa Fuanzhen. Tianhu merasa itu kebetulan. Dia akan menjemputnya. Baoye menyuruh mereka minggir. Tianhu juga sudah menyiapkan tandu. Tapi itu membuat Baoye ngamuk dan menghabisi para prajurit. Dia menuduh Tianhu pejabat koruptor. Pedang gadis ini cepat, tapi dia terdesak ke dalam tandu. Menyangka targetnya sudah habis, Tianhu melihat ke dalam, tapi dia malah dihajar. Segera diseret keluar. Dia marah, habisi gadis itu. Komandan divisi bertindak. Baoye terdesak. Orang ini sangat tangguh walaupun terluka.
Gubuk kayu itu runtuh. Tianhu menyangka komandannya menang. Ternyata Bao Ye yang berdiri. Bao Ye keluar. Tianhu ketakutan. Dua pengawal dihabisi. Dua lainnya melarikan diri. Orang ini minta ampun, tapi komandan divisi membokongnya dari belakang. Bao Ye belum menyerah dan menghabisi keduanya. Bao Ye berharap Tao Ke bisa menghabisi King Ma. Dia sudah tak ada harapan. Bao Ye masih berusaha menyeret kakinya menuju memasuki desa Fuanzhen. Dia ingin sekali melihat Tao Ke. Gadis ini berteriak, jatuh dan kehilangan nyawanya, menutup mata untuk selamanya. Di dalam desa, kedua orang ini berhadapan. Pedang mereka sama-sama cepat. Tao Ke tak menyangka kungfu orang ini hebat. Bahkan badannya kebal senjata. Ternyata dia memakai armor rahasia. Pertarungan semakin gila, kali ini dengan tangan kosong. Ternyata King Ma masih menyimpan pisau. Dia tertawa gila. Tao Ke pun menutupi lukanya. Sekali lagi dia jatuh dan diinjak. King Ma dengan sombong berkata, "Sekarang semua orang di bawah kakinya." 没有例外。 Tiba-tiba Tao Ke melakukan serangan balik. Akhirnya orang ini jatuh dan meminta ampun. Dia akan memberikan semua hartanya. Orang kejam ini kehilangan nyawanya. Tao Ke jatuh karena lukanya, entah masih hidup atau mati. Musim panas berikutnya di desa Fuanzhen. Penduduk desa sangat gembira. Mereka sudah bebas dari cengkraman para bandit Qin Langfang. Si bocil berlari menemui ibunya. Dia melihat pendekar Tao Ke. Dan ada dua makam di sana, Bao Ye dan Lan Lan. Dari kejauhan, si pemabuk pedang atau Drunken Blade memacu kudanya, melanjutkan petualangannya. Dan akhirnya film yang keren dan memacu adrenalin ini selesai. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, juga bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.